Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 6 September sampai dengan besok 7 September 2021. Untuk sekarang jamnya 12.49 waktu Indonesia bagian Barat, waktu sesi 1 break ya. Jadi saya bahas langsung, ini bagian pertama, saya akan bahas 8 saham ya. Nanti untuk bagian kedua, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya, untuk 8 saham berikutnya. Saya mulai langsung dengan Pegas. Pegas hari ini dia berhasil breakout ke atas 1085 ya. Di sini garis-garisnya sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Jadi yang mau buy sekarang silahkan ya. Asalkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1050 dan 1030 ya. Jadi kalau yang sudah punya juga sama ya. Pasangnya di 1050 dan 1030. Itu trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi kalau mau tambah lagi, di sini kan dia akan menguji Fibonacci retracement 61,8% ya, sekitar area 1100 ya. Jadi pas high-nya hari ini kan 1105. Kalau mau tambah lagi ya, misalnya kan buy sekarang. Jadi kalau tambah lagi tunggu aja kalau dia naik ke atas 1150 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi ya. Target price terdekatnya adalah 1245 ya, kurang lebih ya. Area Fibonacci retracement 50%. Kalau dia naik lagi ke atas 1280 boleh tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan kalau yang mau average up atau buy up ya, seperti itu ya. Target price berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 1245, dia akan berusaha untuk mencapai target di Fibonacci retracement 38,2% di 1400-an ya. Jadi di sini memang sebelumnya dia sideways ya, sideways-nya cukup lama, berbulan-bulan ya ini ya. Dia sudah breakout ke atas 1085 ya di sini ya. Garisnya yang saya sudah berikan. Jadi mau buy silahkan ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu buru-buru sih menurut saya sih ya, karena dia masih kecenderungan dia masih resiko ya. Masih cenderungan kan Fibonacci retracement 61,8% kan di 1100 ya. Kalau masih di bawahnya 1100 dia masih cenderung resiko ya. Hari ini memang sudah berhasil naik ke atas 1105 tapi masih belum ada konfirmasi ya, karena masih sesi satu break ya. Kurang lebih cukup untuk Pegas. Berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG di sini dia rebound, dia akan berusaha untuk breakout ke atas ini ya. Fibonacci extension 107,2% yang sudah saya berikan informasi sebelumnya ya. Saya tarik dari Fibonacci extension dari swing low pertama, kemudian swing high, ini pullbacknya ya. Jadi extension 107,2% memang sebelumnya sudah berhasil ditembus ke atas, tapi target untuk extension 161,8% belum tercapai ya Fibonacci-nya ya. Di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 3100 dan 3000 ya. Seperti itu. Kalau buy on weakness saran saya sebelumnya memang di area sekitar 2900-an ya. Ini yang sudah saya gambarkan sebelumnya 2900 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 2900 ya, seperti sebelumnya ini ya, sempat koreksi di bawah 2900, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2900 ya. Buy ya, seperti itu ya. Besoknya ya. Jadi naik lagi ke atas 3000 tambah lagi, naik lagi ke atas 3100 tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness. Nah, di sini dia akan berusaha untuk breakout dari resisten terdekatnya ya, 3250 ya. Fibonacci extension 107,2%. Jadi kalau mau buy sekarang silahkan, buy-nya bertahap ya. Nanti kalau naik ke atas 3250 tambah lagi, target price terdekatnya 3400. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3400, ada kemungkinan dia mencapai target sekitar kurang lebih area dekat dengan Fibonacci extension 161,8% ya. Garisnya saya kasih di 3800 ya, seperti itu ya. Kalau naik lagi ke atas 3500 tambah lagi, naik lagi ke atas 3600 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk TBIG. Berikutnya untuk BABP ya. Kita lihat di sini ini adalah area buy on weakness-nya ya. 360 saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan juga ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound lagi nyentuh 360 kan pas ya. Jadi 380 ke atas buy, 400 buy ya. Nah, kalau misalnya sudah buy pas kok ternyata turun di bawahnya 400, ya kan dia masih belum tutup, maksudnya belum tutup ya, karena ini kan naiknya masih cenderung majar ya koreksinya ya. Jadi ya pasang aja trailing stopnya di 380 dan stop loss maksimum di 360 seperti itu ya. Itu yang sudah selesai buy ya, seperti itu ya, buy on weakness ya. Jadi kalau mau tambah lagi, naik lagi ke atas 420 tambah lagi, target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 450 ya, dengan target terdekatnya di 500 dan 550. Itu untuk BABP ya. Memang dia akan mengadakan right issue ya, saya sudah bahas di analisa saham mingguan. Kita nggak akan pernah tahu arahnya kemana ya, kurang lebih nanti harga teoritisnya sekitar 350 sampai 360-an ya, kurang lebih ya harga teoritisnya ya. Jadi intinya selama berada di atasnya 350 dia masih cenderung bagus ya, seperti itu ya. Untuk BABP belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya kalau mau trading buy di BABP ya. Jadi belinya sudah
saya kasih garis-garisnya ya, bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup untuk BAPP. Berikutnya untuk care ya. Care ini uptrendnya memang masih cukup bagus ya. Ini area 412 sudah saya kasihkan ya. Jadi yang mungkin yang sudah kena stop loss ya, harusnya sih sudah buyback ya, karena dia sudah berhasil naik lagi ke atas 420 ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini kan sudah naik ke atas ya. Uptrendnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang pasang aja trading stopnya di 420, stop loss maksimum di 412 ya. Seperti itu ya. Jadi berikutnya kalau mau tambah lagi di 430 ya. Kemudian kalau tambah lagi ya di 440 dan 450 ya. Itu target price-nya ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 107,2% ya. Ini adalah formasi rounding bottom ya. Dia sudah berhasil breakout. Jadi kalau dia berhasil breakout, target price berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya. Kalau saya gambarkan kedalamannya diukur ke atas ya. Kurang lebih sekitar Fibonacci extension 127,2% ya. Sekitar 450-an ya. Ini garisnya ya. Jadi dia masih peluang naik ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah naik hari ini ya, ada kemungkinan mungkin 1-2 hari berikutnya koreksi lagi. Ya intinya di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 398 lah ya di sini ya. Swing low yang di bawah kurang lebih ya. Ini swing low-nya di area 392. Tapi garis saya sebelumnya 398 ya, saya nggak rubah lagi. Selama dia bertahan di atas 398 dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness ya, tunggu aja di 390. Artinya kalau misalnya dia turun di bawah 390, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 390 ya. Ini artinya ya untuk buy on weakness ya. Jadi naik lagi ke atas 398 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness kalau nggak berani buy sekarang ya. Kalau mau buy high sell higher ya silakan di 430 ya. Kalau dia naik ke atas 430 tambah lagi atau buy up ya, atau buy yang tipe yang buy high sell higher ya, naik ke atas 440 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk care ya. Berikutnya untuk NATO. NATO di sini dia masih cenderung area ini ya, saya kotak ini ya, area buy weakness sebelumnya ya. Jadi naik ke atas 580 buy ya. Nah, Mas Sunar ini kok turun lagi. Tadi berikutnya kan sebelumnya kan dia sempat naik ke atas 580 ya, kemudian turun lagi. Hari ini juga sama kurang lebih ya. Breakout ke atas 580 ternyata waktu sesi satu break dia masih belum pada power ke atas ya seperti itu ya. Memang di sini ada area buy weakness-nya yang sudah punya ya, pasang aja stop loss-nya di 570 dan 555 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 595 boleh tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 610 tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih sekitar area 645 sampai dengan 675 ya. Kalau kita perhatikan ya, ini di sini area 645 ya. Swing high di sini ya. Kemudian berikutnya lagi 675. Jadi istilahnya dia masih cukup bagus ya uptrendnya. Ini sesuai dengan garis uptrend yang sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ya ini pas nyentuh di sini ya. Dia kalau rebound ini target price-nya masih bisa ke 645 dan 675 di sini ya. Jadi buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan. Kalau sudah buy 580 ya, ya pasang stop loss-nya di 555. Kalau 570 menurut saya sih terlalu dekat ya. Karena ini pernah sebelumnya dia turun sampai 565 kemudian dia naik lagi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau terlalu dekat cut loss-nya ya nanti sering kena stop ya seperti itu ya. Jadi stop loss-nya agak jauh di 555 ya. Kalau mau tunggu buy weakness di bawahnya lagi ya di area 535. Artinya kalau dia koreksi di bawah 535, kita belinya kalau sudah berhasil naik atau rebound ke atas 535 barusan buy ya. Naik lagi ke atas 555 kita tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk NATO ya. Berikutnya untuk BBYB ya. Ini BBYB ya. Sudah saya rasakan area buy weakness ya yang saya kotak ini nih ya merah ya. Jadi saya kotakin merah ini areanya 1400. Artinya kalau dia misalnya koreksi, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1400, bahasan kita mulai buy ya. Itu buy on weakness ya. Jadi mau buy sekarang silakan pasang stop loss-nya di 1350. Memang dia mau right issue ya. Di sini saya fokusnya di price action-nya. Saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya mengenai right issue-nya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 1600 silakan tambah ya. Naik lagi ke atas 1700 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Belinya bertahap aja jangan terlalu banyak karena dia memang kecenderungan masih sideways ya. Ya mungkin menunggu proses slide isunya juga ya. Kalau misalnya takut kira-kira mau tunggu setelah proses slide isunya selesai ya silakan ya seperti itu ya. Kalau nggak takut ya pasang aja stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup untuk BBYB ya. Berikutnya untuk BMRI. Nanti BMRI hari ini naik
cuma ternyata dia kok ini ya, ternyata dia sudah naik ke atas 6275 kok ternyata sesi satu break dia turun lagi Pak Sunar. Padahal ini sudah breakout dari swing high sebelumnya ya, 6175 ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi naik ke atas 6150 tambah lagi, naik lagi ke atas 6275 tambah lagi ya. Kalau dia turun ya harusnya pasang trading stop atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Kalau yang sudah punya, kalau belum pasang stop loss ya pasang aja di 6100 dan di area ini ya, 5975. Kalau buy on weakness masih tetap sama ya. Kalau mau buy on weakness tunggu aja sekitar area 5900. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 5900, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 5900 barusan buy ya. Naik ke atas 9000 tambah lagi, naik lagi ke atas 9100 tambah lagi ya. Memang resisten terdekatnya ini ya 6350 yang dia harus tembus ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6350, boleh ya kalau mau tambah lagi ya. Tambahnya di 6400 saja ya. Jadi berikutnya kalau dia naik lagi ke atas 6400, target price berikutnya di 6555 ya kurang lebih ya. Ya 6550 ya. Target dari Fibonacci ini ya, retracement 73 bukan 73 maaf ya, 23,6%-nya. Ini saya tarik Fibonacci retracementnya dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Jadi 23,6% kurang lebih di area 6550-an ya. Itu target price berikutnya. Memang di sini dia cenderung sideways untuk BMRI ya. Sideways-nya lama ya, berbulan-bulan ya. Jadi naik breakout ternyata nggak kuat lagi, turun lagi Pak Sunar ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss. Tapi untuk jangka menengahnya ya sampai tahun depan ya, dia masih cukup potensial ya. Karena sebenarnya ya uptrendnya dia secara primary trend ya, jangka panjangnya ya, selama dia bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% ya, di atasnya 5100 ya, dia sebenarnya masih cukup bagus. Tapi kalau di harga sekarang, kalau pasang stop lossnya di Fibonacci retracement 61,8% ya terlalu jauh ya. Makanya saya kasih bantuan garis-garisnya ini ya. Intinya selama dia bertahan di atas 38,2% ya ini ya, di area 6000 ya, dia sebenarnya masih cukup potensial untuk breakout lagi ke atas 6550 ya. Dengan target berikutnya di 6850 dan 7075. Itu untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk Wika. Wika hari ini rebound kencang ya Pak Sunar ya. Ini ada volumenya naik tinggi. Kemudian ini dia sudah mulai akan berjuang untuk naik ke atas 1050 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh-boleh saja ya. Tapi saya sudah sarankan sebelumnya ya, tunggu kalau naik ke atas 1050 untuk amannya. Ya mungkin ada yang protes, Pak Sunar kok nggak buy sekarang aja kalau sudah pasti bakalan naik ke atas 1050. Sebenarnya bukan sudah pasti naik ke atas 1050 ya, karena sebelumnya dia ekor panjang ke atas gagal ya. Ini sudah lama dia gagal ya. Pernah dia naik satu hari, kemudian dalam 2 hari dia koreksi turun lagi bawah 1050 ya. Jadi kalau mau buy sekarang ya pasang stop lossnya di 955, maksimum di 850 ya. Memang agak jauh ya, fluktuasinya tinggi ya. Stop lossnya agak jauh, dua level aja ya, 955 dan 850. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi saran saya tunggu kalau dia naik ke atas 1050 lebih baik ya. Kemudian naik ke atas 1145 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 1210 tambah lagi dan seterusnya. Kenapa belinya nyicil Pak Sunar, kok nggak langsung buy aja, kan lumayan profitnya ya. Karena ini kecenderungan masih cenderung downtrend ya, karena sebelumnya saya tarik primary trendnya dari swing low di sini dan swing high-nya ya di sini ya, swing low di sini dan swing high-nya dia turunnya masih jauh di bawahnya 1050 ya. Dari swing low-nya ini dia sudah breakdown, dia belum berhasil naik ke atasnya. Jadi sebenarnya dia masih cenderung downtrend ya. Selama dia bertahan di atasnya, selama dia berada di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, sebenarnya dia masih tergolong downtrend ya, seperti itu ya. Itu menurut ilmu Fibonacci retracement. Saya belum ganti Fibonacci retracement ke arah downtrendnya belum ya, karena ini swing low-nya belum terkonfirmasi, lagi pula dia belum berhasil breakout ke atas low yang sebelumnya di sini ya. Jadi saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1050 ya dan ditutup di atasnya, mungkin saya ganti Fibonacci retracement-nya dari arah uptrend ke arah downtrend-nya ya, untuk tahu resisten berikutnya ya. Jadi sementara masih sama. Belinya bertambah aja ya, kalau mau nyicil sekarang silahkan, tapi jangan terlalu agresif ya. Tapi ya jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Kurang lebih ya untuk Wika seperti itulah ya. Memang kecenderungan masih downtrend ya, dia belum ada konfirmasi ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu semangat, oh ini candlenya hijau, sebelumnya dia sudah breakout 1050 ternyata dia turun lagi ya. Jadi jangan terlalu banyak, maksud saya di sana ya. Belinya bertambah aja, jangan terlalu takut ketinggalan ya, karena kalau saham konstruksi ini ya sifatnya dia kalau naik, dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Di jalur uptrendnya pun dia dikasih koreksi di sini ya, untuk kesempatan untuk buy, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu agresif ya, jangan sampai beli pakai margin utang gitu ya.
beli sebanyak-banyaknya jangan ya. Karena dia kenaikannya masih lama kok, nyantai aja ya, nambahnya pelan-pelan aja. Kalau dia turun dia juga lama ya, turunnya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Jadi harusnya sih nggak ada alasan nyangkut di konstruksi BUMN ya, karena dia kalau koreksi, dia koreksinya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Harusnya kalau pegang ya sudah tahu sendiri dong. Misalnya minggu ini minusnya 5%. Kemudian minggu depan ya, minggu depannya lagi ya, kita lihat ya. Kemudian minggu depannya lagi minusnya makin bertambah 10%. Nggak di-cut loss ya, seperti itu ya. Sayang katanya ya. Nanti kan juga naik lagi gitu. Ya lama-kelamaan dia turunnya dalam ya, seperti itu ya. Karena dia turunnya juga berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Jadi waspada selalu, pasang trailing stop dan stop loss ya. Itu untuk saham konstruksi BUMN untuk Wika ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk yang bagian pertama. Saya sudah bahas 8 saham. Jangan lupa cek untuk bagian kedua ya, untuk 8 saham yang lainnya untuk periode tanggal 6 September sampai dengan 7 September besok ya. Itu untuk analisa saham harian untuk hari ini dan besok ya. Seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Amin ya. Terima kasih banyak.